Jumpa lagi hari ini ya anak-anak. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar matematika. Materinya hari ini adalah tentang pecahan senilai. Nah, sebelum kita membahas tentang pecahan senilai, di kelas 3 kalian sudah pernah belajar ataupun mengenal tentang yang namanya pecahan. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk ingat kembali apa itu pecahan ya. Sekarang kalian bisa perhatikan ke papan tulis ya. Kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, pecahan yang kita bahas pada hari ini itu masih bentuk pecahan biasa. Nah, di sini contoh pecahan biasa adalah 1/2. Angka yang di atas itu disebut bilang, angka yang di bawah disebut penyebut. Caranya membaca, ini dibaca 1/2 atau 1/2 atau setengah. Ya, jadi ada 3 cara membacanya, sama-sama benar. Satu lagi contohnya, 1/3 atau dibaca 1/3. Bisa ya caranya membaca pecahan biasa. Gambar yang Ibu berikan ya. 4 gambar ini ada gambar A, B, C, dan D. Lihat masing-masing bagiannya. Untuk gambar A, ini ada A, B, C, D itu panjangnya sama, besarnya sama ya. Meskipun gambarnya Ibu nggak begitu sama, tapi anggaplah kalau keempat gambar ini batangnya sama panjang. Oke. Sekarang gambar yang A. Gambar yang A kita bagi 2 bagian. Ya, kita bagi 2 bagian. Maka satu bagian yang diarsir itu disebut setengah. Satu bagian yang diarsir dari 2 bagian yang ada ditulis 1/2. Yang B, yang tadi balok yang sama, kalau yang atas bagi 2 bagian, ini Ibu bagi jadi 4 bagian. Nah, ini ada 4 kotak. Yang duanya, ya, 2 bagian ini diarsir, dicoret. Nah, ditulis di atasnya 2. Dari berapa kotak yang ada? Ada 4. Jadi 2/4. Yang gambar C. Sekarang kotak yang sama tadi Ibu bagi menjadi 6 bagian yang sama. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 3 bagian Ibu coret. Maka bentuk pecahannya adalah 3 bagian ini per 6 kotak yang ada. Selanjutnya yang D, masih juga kotak yang sama, tapi Ibu bagi menjadi 8 kotak yang lebih kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 4 kotaknya yang Ibu arsir ini ditulis dalam bentuk pecahan adalah 4 dari atau per dari 8 kotak yang ada. 4/8. Nah, kalian perhatikan gambarnya sekarang. Dari keempat gambarnya ini ternyata besarnya bagian yang Ibu arsir atau diwarnai gelap ini, bagiannya sama besar kan? Nih, yang sini lebarnya segini, yang ini juga sama besarnya, ini juga sama besarnya, ini juga sama besarnya. Iya kan? Sedangkan yang tidak yang masih putih kosong juga sama besarnya nih. Yang A, yang B, C, dan D. Nah, karena bagiannya sama besar, maka pecahan A 1/2 ini, setengah ini itu senilai dengan yang bawahnya 2/4. Juga sama dengan senilai 3/6. Senilai juga dengan 4/8. Nah, ini tuliskan. Pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 itu senilai. Kenapa senilai tadi? Karena
Karena bagian besarnya ini, besarnya bagian yang diarsir itu sama semua ya. Lihat. Jadi besar pecahannya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Bisa dipahami ya kenapa tadi disebut senilai? Senilai itu sama nilainya ya. Pecahan senilai bisa ditentukan dengan dua cara, yaitu mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ya, masih ingat kan mana yang pembilang, mana yang penyebut? Oke. Ini ada pecahan. Ya. Maka yang atas disebut pembilang, yang bawah penyebut. Masih ingat ya, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Nah, untuk bisa menemukan pecahan yang senilai dari suatu pecahan yang ada, kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan satu angka yang sama. Ya, contohnya, misalkan tentukan pecahan senilai dari 1/4 atau 1/4. 1/4 sama dengan, kita kalikan 1/4 ini pembilang dan penyebutnya, angka yang atas dan angka yang bawah dengan satu angka yang sama, yaitu kita mulai dengan angka 2. Kalau yang atas dikali 2, yang bawah juga harus dikali 2. Maka 1 kali 2, 2, 4 kali 2, 8. Sehingga bisa disebut kalau pecahan 1/4 itu senilai dengan 2/8. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang selain dikali 2, kita bisa juga dikali 3. 1/4 tadi kita kali dengan 3. Kalau atasnya dikali 3, di bawahnya juga harus dikali 3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Maka pecahan 1/4 itu senilai dengan 3/12. Sampai di sini paham? Ya, semoga kalian bisa paham ya anak-anak. Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan langsung sama ibu guru. Kita lanjutkan kembali. Yang ini adalah menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian. Nah, sekarang ibu memberikan contoh menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian. Masih sama dengan yang tadi. Kalau kita mengalihkan, harus juga mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan satu angka yang sama, maka membaginya juga sama. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan satu angka yang sama. Contohnya, kita menentukan pecahan senilai dari pecahan 4/8. 4/8 sama dengan, kita mulai dari membagi dengan angka 2. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Ya, jadi pecahan 4/8 itu senilai dengan 2/4. Ya, sudah terbukti kan kalau 4/8 itu senilai dengan 2/4. Selanjutnya, kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan angka 3 dulu coba. 4 dibagi 3 bisa atau tidak? Bisa, tetapi angkanya berkoma. Nah, karena kita membahas tentang bentuk pecahan, maka sebaiknya kita tidak menggunakan angka yang menghasilkan koma ya. Jadi ini kita tidak bisa pakai yang 3. Kita ganti. Setelah 3 adalah 4. Kita pakai angka 4. 4 dibagi 4. Angka yang sama dibagi berarti hasilnya 1. 8 dibagi 4 hasilnya 2.
Berarti pecahan 4/8 itu senilai dengan 1/2. Ya, sama besar bagiannya nih. 4/8 sama dengan 1/2. Bisa ya caranya menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian ataupun dengan cara pembagian. Nah, kuncinya di sini kalian harus hafal perkalian. Karena kalian sudah kelas 4, maka sudah pasti perkalian 1 sampai 10 itu wajib sudah hafal ya. Selama ini kalian di rumah harus menghafalkan tabel perkaliannya. Jadi harus hafal tabel perkaliannya baru bisa lancar melakukan perkalian dan pembagian. Nah, tugas kalian di rumah sebentar lagi akan Ibu berikan. Ini penjelasan Ibu sampai di sini dulu. Kalau ada yang masih belum paham, bisa langsung bertanya kepada Ibu. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.